Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Nur Aifa dari Akuntansi Pagi 2019 semester 7. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan modul 2 siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Ya, di sini ada tugas Anda. Yang pertama pelajaran Ishiki yang dibuat oleh Lita. Yang kedua buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Dan yang terakhir lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul buku 1 dan buku 1 modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Nah, selanjutnya di sini ada ICQ-nya bisa dilihat di buku 2 halaman 46 sampai 50. ICQ ini adalah kuesioner pengendalian internal dan kita harus mempelajarinya supaya kita bisa melihat pengendalian-pengendalian yang ada pada PT Subus itu bagaimana. Nah, kita langsung aja baca ICQ-nya. Yang pertama itu ada penjualan. Ada penjualan, yang pertama apakah perusahaan menggunakan daftar harga atau price list? Jawabannya itu ya, ada di faktur penjualan. Dan yang kedua itu apakah penyimpangan dari daftar harga harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Jawabannya ya, ada di buku 1 halaman 65. Yang ketiga, apakah perusahaan mempunyai pedoman pemberian potongan yang tertulis? Jawabannya ya. Dan yang keempat, apakah untuk setiap penjualan diminta surat pesanan atau purchase order dari pembeli? Jawabannya ya, ada di buku 1 halaman 21. Yang kelima, apakah order pembelian dari langganan harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang mengenai harga, syarat kredit, dan syarat lainnya? Jawabannya ya, ada di buku 1 halaman 22. Yang keenam, apakah digunakan formulir order penjualan yang berat? Jawabannya ya. Yang ketujuh, apakah setiap pengiriman barang didasarkan pada delivery order atau DO? Jawabannya ya, ada di buku 1 halaman 12. Yang kedelapan, apakah DOA terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak? Jawabannya ya. Yang B, hanya orang tertentu yang berhak mengotorisasi? Jawabannya ya. Yang C, barang yang dikirim terlebih dahulu dicocokkan dengan DO? Jawabannya ya. Yang D, bagian akuntansi cukup mengawasi urutan DO dan isinya? Jawabannya ya. Yang E, langsung dikirim kepada pembuat faktur? Jawabannya ya. Yang F, dikaitkan dengan faktur untuk menjamin DO setelah dibuatkan fakturnya? Jawabannya ya. Itu ada di buku 1 halaman 22. Yang kesembilan, apakah faktur penjualan? Yang pertama, yang A terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak? Jawabannya ya. Yang B, bagian akuntansi cukup mengawasi urutan faktur? Jawabannya ya. Yang C, bagian akuntansi memeriksa ketepatan? Jawabannya ya. Itu bisa dilihat di buku 1 halaman 65 terdapat faktur penjualan. Yang ke-10, apakah faktur yang batal tersimpan untuk pemeriksaan? Jawabannya ya. Nah, yang ke-11, apakah fungsi penjualan terpisah dari bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian penyimpanan? Jawabannya itu ya, bisa dilihat di buku 1 bagian organisasi. Yang ke-12, apakah penjualan tersebut di bawah ini prosedurnya sama dengan penjualan kredit? Itu yang A, penjualan tunai, yang B, penjualan cash atau COD? Jawabannya ya. Itu bisa dilihat di buku 1 halaman 28. Yang C, penjualan kepada karyawan, penjualan barang B atau S itu tidak relevan karena tidak ada informasi terkait. Yang ke-13 juga sama, tidak relevan karena tidak ada informasi yang terkait. Yang ke-14, apakah nota kredit terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak? Itu tidak. Yang B diotorisasi oleh orang tertentu. Yang C, belangko yang belum digunakan terkontrol dengan baik, ada di buku 2 halaman 65. Ke-15, apakah dibuat daftar formulir-formulir order penjualan, DO faktur, dan nota kredit? Itu ya, ada di buku 1 halaman 65. Ke-16, bila ya, apakah dibina secara up to date? Itu iya, jawabannya ada di buku 1 halaman 2.
Yang 17, retur penjualan, apakah harus mendapatkan persetujuan pejabat perusahaan yang berwenang? Iya. Apakah dibuat berita acara penerimaan kembalian barang? Jawabannya iya. Apakah barang yang dikembalikan dibukukan dalam kartu gudang buku persediaan? Itu iya. Yang kedua, apakah bagian akuntansi mencocokkan nota kredit dengan berita acara penerimaan kembali barang? Jawabannya iya. Yang ke-18, apakah sistem informasi penjualan meliputi budget penjualan, grafik tren penjualan, laporan tertulis penjualan, penjelasan atas penyimpanan penyimpangan? Jawabannya ya, itu ada di buku 1. Yang 19, apakah prosedur penjualan tampak cukup efisien? Jawabannya ya. Yang selanjutnya untuk yang piutang, apakah dibuat kartu piutang? Bila ya, apakah secara bulanan atau kuartalan diadakan pencocokan saldo, perkiraan, kontrol, atau buku besar piutang dengan kartu piutang? Jawabannya iya. Yang B, apakah pengamanan fisik kartu piutang cukup? Iya. Apakah hanya orang tertentu yang memegangnya? Jawabannya iya, itu bisa dilihat di buku 2 halaman 27. Yang kedua satu, apakah pencatatan di kartu piutang itu tidak secara bergilir itu tidak terpisah dari mengerjakan buku besar? Jawabannya iya, bisa dilihat di buku 1 halaman 20. Yang kedua-dua, apakah akun piutang pelanggaran secara periodik diteliti mengenai pelanggan yang sering terlambat? Itu tidak. Bukti adanya salah pembebanan? Tidak. Yang C, bukti adanya pelunasan sebagian bagian, bukti adanya penghapusan yang tidak dilaporan, sesuatu tidak dilaziman, itu tidak relevan. Bisa dilihat di buku 1 halaman 68. Yang selanjutnya, yang ke 26, apakah koreksi atas faktur dan penghapusan piutang harus disetujui pejabat perusahaan yang berwenang? Sebutkan siapa Bapak Wansen dan Bapak Daniel, ada di buku 1 halaman 19 sampai 20. Ini yang selanjutnya, apakah bukti untuk penagihan atas piutang yang telah dihapuskan diamankan untuk mencegah penyalahgunaan? Jawabannya ya. Kedua delapan, apakah secara periodik dibuat analisis umur piutang dan yang sudah lama jatuh tempo di follow up? Jawabannya tidak relevan. Kedua sembilan, apakah terdapat kebijakan manajemen tentang penghapusan piutang? Jawabannya ya. Apakah untuk penagihan dibuatkan bukti akuntansi? Bila ya, apakah kuitansi tersebut memiliki nomor urut tercetak? Itu tidak. Apakah kwitansi dibuat setelah diperiksa terlebih dahulu ke masing-masing saldo piutang? Iya. Apakah bagian akuntansi memperhatikan urutan nomornya? Itu tidak. Ketiga satu, apakah penerimaan berupa cek mundur atau giro diberikan ke bagian akuntansi? Jawabannya iya. Apakah hasil penagihan langsung diserahkan kepada kasir dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dalam jumlah yang harus diterima? Jawabannya itu tidak relevan. Ketiga-tiga, apakah cek mundur yang diterima telah dicantumkan nama perusahaan atau klien? Jawabannya tidak. Ke-34, apakah bagian akuntansi mengadakan jurnal khusus untuk penerimaan cek mundur? Jawabannya itu tidak. Yang selanjutnya ada kesimpulan dari PT Subus ini dianggap dampak terhadap salah saji tidak terlalu berdampak kepada perusahaan. Yang selanjutnya itu ada prosedur audit dalam modul 2. Di sini ada prosedur audit piutang usaha. Yang pertama, minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Itu sudah dilakukan, ada di buku 1 halaman 52 sampai 56. Terus untuk daftar nama bukunya itu ada di buku 2 halaman 18 sampai 20. Yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Itu sudah dilakukan, ada di buku 1 halaman 23. Yang ketiga, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Itu sudah dilakukan. Nanti ada di sheet rasio piutang, nanti saya jelaskan juga. Ini untuk sheetnya. Yang selanjutnya, yang keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang
representatif, pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Ini ada di indeks EE halaman 25 buku 2 karena sudah dilakukan pemeriksaannya. Yang kelima, tindak lanjut di setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Ini kita tidak lakukan. Yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Ini ada di indeks E1 dan E2, itu ada di buku 2 halaman 26 dan 37. Yang ketujuh, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Itu ada di indeks EE, ada di buku 2 halaman 25. Yang ke-8, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak ada retur penjualan di PT Sugus. Yang ke-9, uji pisah batas penjualan atau sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Itu ada di PL 1 buku 2 halaman 38. Yang ke-10, teliti perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha misalnya kredit bank dan anjak piutang serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Itu tidak dilakukan. Dan poin ke-11 juga tidak dilakukan. Untuk poin 12 itu bila dalam pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu diperhatikan para partner. Itu dilakukan. Yang ke-13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Itu dilakukan. Itu tidak dilakukan. Yang selanjutnya, ada pajak pertambahan nilai atau PPN keluaran. Yang pertama, periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Ini tidak dilakukan pemeriksaan kepada PT Sugus, tidak ada pertambahan nilai. Jadi untuk poin 1 sampai 6, poin pajak pertambahan nilai itu di strip aja. Yang selanjutnya di poin penjualan, yang pertama siapkan schedule utama dari penjualan, itu ada di PL.1, ada di buku 2 halaman 38. Yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar, itu dilakukan. Ada di buku 1 halaman 46. Yang ketiga, lakukanlah penelahan analis untuk mengetahui sebab naik turunnya penjualan selama periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta dibandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Itu dilakukan, ada di indeks ARP 1.3 buku 2 halaman 8. Yang poin keempat, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga, serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Itu dilakukan, ada di buku 1 halaman 18. Poin kelima, yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jualan, bukti penerimaan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Itu dilakukan, ada di indeks TOC 1 buku 2 halaman 41. Yang ketujuh, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak bila ada perkalian banyaknya barang dengan harga satuan penjumlahan dan pengurangan potongan serta persetujuan atas syarat-syarat penjualan.
Itu dilakukan oleh indeks TOC 1. Ini untuk poin 8, 9, 10 dan sampai poin 13 itu tidak dilakukan. Dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh saya sendiri tanggal 6 Oktober 2022. Periode 31 Desember 2018. Skedul siklus penjualan dan penagihan utang piutang usaha. Yang selanjutnya itu ada sheet rasio perputaran piutang atau residual turnover. Ini untuk rumus perhitungannya, kita cara rumus menghitung rasio perputaran piutang itu rumusnya penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Nah, untuk rumus rata-rata piutang usaha itu piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Nah, kita bisa lihat di sini ada rasio perputaran piutang pada tahun 2017 mendapatkan hasil 6,58, didapat dari 30 miliar 630 miliar 621 juta 597.850 rupiah dibagi 4.654.811.954 rupiah, mendapatkan hasil 6,58. Untuk yang pada tahun 2018 itu caranya juga sama, penjualan dibagi rata-rata piutang usaha mendapatkan hasil 4,18. Diperoleh dari 42 miliar 862 juta 87 ribu rupiah dibagi 10 miliar 312 juta 997.769 rupiah. Yang selanjutnya kita buka untuk sheet indeks pemeriksaan kertas kerja indeks yang berisi tentang piutang-piutang pada PT Sugus. Di sini ada 3 piutang. Yang pertama piutang usaha, yang kedua piutang afiliasi, yang terakhir ada piutang lain-lain. Di sini ada DR dan CR. DR itu debit dan CR itu kredit. Angka tersebut itu didapat dari angka total kerja pemeriksaan S1. Total DR mendapatkan hasil 841 juta rupiah dan total CR mendapatkan hasil 74 juta ribu rupiah. Yang selanjutnya indeks S1. Indeks S1 ini berisi nama-nama klien PT Sugus. Sebelumnya kita buat jurnal koreksi PT Sugus dulu. Di sini saya udah buat untuk jurnal PT untuk jurnal indeks S1. Untuk jurnalnya itu yang pertama ada di buku 1 halaman 56. Pertama di sini ada jurnal PT usaha dari PT Krakatau pada tanggal 28 Desember 2018, barang telah diserahkan kepada pelanggan SJ nomor 23.231 tercatat 2 kali. Maka kita buatkan jurnalnya penjualan di debit sebesar 10 juta, PPN keluaran di debit sebesar 1 juta, dan di kredit piutang usaha PT Krakatau sebesar 11 juta. Penjualan didapat dari piutang usaha dikali 100 dibagi 110. Dan untuk PPN keluaran itu didapat dari piutang usaha dikali 10%. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua itu jurnal dari PT Usaha Lancar, ada di buku
Ada di buku 1 halaman 56. Pada tanggal 22 Desember 2018, barang telah diserahkan kepada pelanggan SJ nomor 126 terjadi salah catat. Seharusnya sebesar 220 juta. Maka kita buatkan jurnalnya di debit piutang PT Usaha Lancar sebesar 198 juta, di kredit penjualan sebesar 180 juta, di kredit PPN keluaran sebesar 18 juta. Jurnal koreksi pada PT Usaha Lancar. Yang selanjutnya jurnal ketiga itu kita bisa lihat di buku 1 halaman 56 juga. Di sini adanya penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal kirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Maka karena kan ini pemeriksaannya untuk tanggal 31 20 Desember 2018 ya, maka harus dilakukan jurnal koreksi. Ini makanya kita buat jurnalnya di debit penjualan sebesar 20 juta, di debit PPN keluaran sebesar 2 juta, di kredit piutang usaha PT Sejahtera sebesar 22 juta. Selanjutnya untuk jurnal keempat, di debit piutang usaha PT Zebra Pertama sebesar 15 juta, di kredit piutang usaha PT Lestari sebesar 15 juta. Ini kita bisa lihat ada di buku 1 halaman 57. Di sini dijelaskan adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018 seharusnya pelunasan pada PT Lestari sebesar 15 juta. Yang kelima, di sini beban piutang tak tertagih. Beban piutang tak tertagih sebesar 11 juta di debit dan di kredit piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta. Ini ada di penjelasannya, ada di buku 1 halaman 57, dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss sebesar 11 juta. Yang selanjutnya untuk jurnal yang ke-6, pada beban piutang tak tertagih di debit sebesar 15 juta dan di kredit piutang usaha PT Tempo sebesar 15 juta. Yang ketujuh, piutang Forbox sebesar 210 juta di debit dan di kredit laba rugi atau rugi valuta asing 210 juta. Nah, untuk jurnal yang ke-8, piutang Royal di debit sebesar 418 juta di debit dan di kredit laba atau rugi valuta asing sebesar 418 juta rupiah. Yang selanjutnya kita bisa lihat ke atas. Angka-angka yang ada di jurnal koreksi dimasukkan ke indeks S1. Jika jika kan tadi di jurnal koreksinya itu ada yang posisi di debit sama kredit kan. Berarti untuk kita masukin juga di indeks S1-nya itu sesuai sama yang di jurnal koreksi. Yang di debit, yang di kredit. Nah, terus untuk total usaha di debit itu didapatkan sebesar 841 juta rupiah. Dan yang di kredit didapatkan sebesar 74 juta rupiah. Terus total ini kita masukkan ke indeks E. Total ini dua yang tadi kita masukkan ke indeks E yang di sini. Selanjutnya kita buka indeks EE. Indeks ini tuh untuk melakukan konfirmasi apakah perusahaan memberikan jawaban cocok, tidak cocok, atau tidak memberikan jawaban. Nah, untuk jawaban di sini kan ada NR, ada RD, ada CB. Nah, untuk penjelasan konfirmasi ini tuh ada di halaman 11 di buku 1. Kita bisa lihat penjelasannya di halaman 11 di buku 1.
Penjelasannya itu untuk CB, jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Untuk RD, jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Untuk CB, jawaban konfirmasi yang cocok. Nah, untuk NR itu artinya tidak ada jawaban. Nah, yang selanjutnya ini kan di hasil konfirmasi ini kan ada yang pertama sama ada yang kedua. Nah, untuk hasil konfirmasi yang pertama itu dilakukan pada tanggal 14 Januari, untuk yang kedua dilakukan pada tanggal 1 Februari. Nah, untuk saldo awal kita bisa lihat nih di sini ada sebesar 10 juta. Ini kita bisa lihat di buku 1 halaman 56 sampai 57. Di sini dijelaskan konfirmasi dikirim tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2019 untuk saldo di atas sebesar 10 juta dengan hasil sebagai berikut. Di sini ada penjelasannya. Nah, selanjutnya itu untuk konfirmasi yang tidak cocok dicatat di kolom perbedaan seperti ini. Seperti PT Merdeka, PT Sejahtera dan lain-lainnya. Terus kolom penerimaan ini di sini kan ada kolom penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari. Ini kita bisa lihat di buku 1 halaman 57. Nominal tersebut nominal di sini semua tuh sudah disetujui oleh customer. Ya, yang selanjutnya kita bisa lihat di indeks ES1. Di sini indeks E1 ini adalah indeks kertas kerja pemeriksaan dari ringkasan hasil konfirmasi positif piutang usaha. Tanggal pengiriman ini kan ada tanggal pengiriman kedua sama tanggal pengiriman pertama. Nah, untuk indeks EE1 ini tanggal pengiriman pertama yaitu yang dilakukan pada 14 Januari 2019. Di sini ada saldo menurut konfirmasi atau CB. Nih, arti dari saldo menurut konfirmasi itu berarti konfirmasinya itu cocok, jawabannya setuju sama saldonya cocok. Nah, di sini ada dua kan jumlah konfirmasinya itu dari Forbox Ins sama Royal Ins sebesar 90 juta ditambah 180 juta mendapatkan hasil 272 juta rupiah. Ini bisa kita lihat di indeks EE. Nah, yang selanjutnya ini kan ada selisih yang dilaporkan hasil konfirmasi itu ada 7 kan. Konfirmasinya itu tuh berarti tidak setuju atau tidak cocok mendapatkan jumlah konfirmasi sebesar 7 dan mendapatkan hasil sebesar 5.740.931.500 rupiah. Nah, yang selanjutnya itu ada total piutang usaha di indeks yang ada di kolom per klien tanggal 31 Desember 2018. Nah, untuk yang selanjutnya ini kan ada persentase tahun berjalan dan ada persentase tahun lalu kan. Nah, untuk rumus persentase tahun berjalan itu rumusnya total saldo menurut konfirmasi dibagi total piutang usaha tahun berjalan. Nah, untuk persentase tahun lalu itu sebaliknya. Indeks total saldo dibagi piutang tahun lalu atau tahun lalu itu kan tahun 2017. Ini saya udah hitung juga mendapatkan hasil piutangnya sebesar segini. Nah, yang selanjutnya kita bisa lihat di indeks EE2. Di sini indeks EE2 ini pengiriman kedua yang dilakukan pada 1 Februari 2019. Indeks E2 ini tuh sama dengan isinya tuh hampir sama dengan indeks yang sebelumnya. Nah, di sini ada saldo menurut konfirmasi ada satu yaitu dari PT Pelita. Ini juga sama penjelasannya. Untuk persentase tahun berjalannya juga sama didapatkan dari total saldo menurut konfirmasi dibagi total piutang usaha tahun berjalan. Untuk persentase tahun lalunya juga sama. Seperti ini untuk indeks EE2 itu
penjelasannya sama dengan indeks EE1. Nah, yang selanjutnya indeks PL1. Di sini indeks kertas kerja yang terkait penjualan, jurnal koreksi yang berkaitan penjualan ada 3. Ini untuk jurnal koreksinya saya udah buat ada 3 penjualan. Yang pertama dari PT Krakatau, yang kedua dari PT Sejahtera, yang terakhir ada dari PT Usaha Lancar. Di sini didapat untuk di debitnya didapat 30 juta rupiah, itu didapat dari PT Krakatau sebesar 10 juta di debit, dan ditambah PT Sejahtera sebesar 20 juta di debit. Nah, untuk kreditnya itu sebesar 180 juta didapat dari PT Usaha Lancar. Ini didapat dari sini nih. Untuk yang di debit juga didapat dari ini sama ini. Selanjutnya kita bisa lihat indeksnya. Nah, untuk mendapatkan per audit 31 Desember 2018 itu didapatkan dari per klien ditambah hasil debit dikurang hasil kredit. Mendapatkan hasil hasil ini sebesar segini. Nah, yang selanjutnya indeks PL1.1. Di sini tuh indeks ini adalah indeks uji pisah batas dari penjualan ada di buku 1 halaman 57. Nah, untuk ini kan ada penjelasannya ada 2 ya. Ada surat jalan dan faktur penjualan. Nah, untuk penjelasan surat jalan itu kayak tanggal dan nomornya itu kita bisa lihat di halaman 62 di buku 1. Nah, untuk faktur penjualannya untuk penjelasannya kita bisa lihat di halaman 65 buku 1. Jadi itu ini antara tanggal, tanggal sama nomor surat jalan dan tanggal sama nomor faktur penjualan itu harus sama. Jadi makanya kita harus cocokin dulu. Harus sesuai gitu. Nah, terus yang selanjutnya ini penjelasannya ada di buku. Yang selanjutnya kita bisa lanjut ke TOC 1. Nah, TOC 1 ini tuh schedule untuk uji transaksi atas penjualan dan piutang yang diinput sebelum tanggal 31 Desember 2018 sama dengan indeks seperti indeks PL1.1. Dia tuh hampir sama. Tanggal dan nomor SJ-nya, tanggal dan nomor surat jalan antara faktur pajak, faktur penjualan itu juga harus sama. Nah, di sini kan ada bukti pendukung ya. Ini bukti pendukung saya checklist karena ada bukti pendukungnya itu ada di halaman 62 untuk surat jalan dan untuk fakturnya ada di halaman 65. Nah, selanjutnya ini ada otoritas. Otoritas itu faktur penjualan yang disetujui oleh siapa dan dokumen terkait halaman 65. Dan bukti-bukti dokumen terkait itu ada di halaman 65 dan sudah disetujui oleh Wansen selaku manajemen pemasaran PT Subus. Ini kita checklist karena ada datanya. Nah, yang selanjutnya ada voting. Voting itu adalah kebenaran dalam menjumlahkan angka yang ada di sini harus sesuai dengan surat jalan dan faktur. Karena di sini udah selesai, maksudnya karena ini udah sesuai, maka saya checklist dua-duanya. Nah, yang selanjutnya bukti penjualan. Di sini ada bukti penjualan. Itu ada di buku 1 halaman 57 karena ada datanya dan makanya saya checklist semua dan di sini selanjutnya ada kartu piutang. Kartu piutang itu ada di buku 1 halaman 52 sampai 56. Yang selanjutnya ada di yang selanjutnya buku besar. Ini buku besar saya silang semuanya karena kita di sini tuh tidak melakukan pemeriksaan. Kita di sini di indeks ini hanya melakukan mengecek kebenarannya apakah sudah benar atau belum. Jadi saya checklist karena tidak melakukan pemeriksaan. Nah, kita bisa balik lagi ke tugasnya kan sebelumnya sudah saya jelaskan semuanya. Di sini lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2. Nah, di sini kita langsung aja bisa lihat di indeks A2.1. Di sini ini kertas kerja neraca. Di sini ada di bagian aset.
Bagian aset piutang usaha di debit sebesar 841 juta dan dikredit sebesar 74 juta rupiah didapat dari indeks E. Nah, untuk menghitung audit per tanggal 31 Desember, tanggal per tanggal 31 Desember 2018 itu caranya itu sama yang kayak sebelumnya. Jadi kita bisa hitungnya per klien ditambah hasil debit dikurang hasil kredit. Nah, terus untuk tadi kan ada pemeriksaan penjualan harus melengkapi indeks laporan laba rugi. Ini ada di indeks A3.1. Di sini angkanya sudah kita lakukan dimasukkan ke debit dan kredit. Kan sebelumnya kita udah lakukan pengujian. Nah, di sini untuk di debit sebesar 30 juta, di kredit sebesar 180 juta. Didapat dari PL1.1 untuk rumus perhitungan per auditnya juga sama seperti sebelumnya. Per klien ditambah FT, ditambah kredit dikurang debit, mendapatkan hasil ini. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.